bayangkan dunia sebelum koin, nilai liar, perdagangan liar, rakyat bebas menukar apapun tanpa campur tangan penguasa. Kebebasan itu hancur dalam sekejap ketika logam pertama dicetak. Ini bukan cerita tentang kemudahan atau kemajuan, ini cerita tentang kontrol, tentang bagaimana penguasa pertama menempelkan wajahnya di logam, bukan untuk rakyat, tapi untuk menundukkan mereka. Satu koin berarti lebih dari sekadar uang, satu koin berarti rantai baru di lehermu, satu koin berarti dunia yang kini dikendalikan oleh kekuasaan, bukan manusia. Hari ini lo akan masuk ke sisi gelap lahirnya mata uang, bukan cerita manis perdagangan, tapi senjata psikologis, dominasi, dan simbol penindasan, dan itu baru permulaan. Mereka bilang mata uang diciptakan untuk mempermudah perdagangan, mereka bohong. Mata uang bukan lahir karena kebutuhan, mata uang ditempa dalam api, dalam perang, dalam kerakusan, dan dalam ambisi penguasa yang berlumuran darah. Mereka tidak menginginkan keadilan, mereka menginginkan ketaatan, mereka tidak butuh perdagangan yang lancar, mereka butuh kendali. Kisah mata uang bukanlah kisah kemajuan manusia, ini adalah kisah bagaimana sepotong logam kecil berubah menjadi tali yang melilit leher kita. Sebelum kain dicetak, sebelum emas ditimbang, sebelum tak para raja dan kekaisaran mengukir makna pada logam. Ini adalah kekacauan, subjektif, suku demi suku, alamiah, bebas. Namun saat kekacauan itu dijinakan, diukir, ditetapkan, dikunci menjadi simbol, kebebasan tukar-menukar manusia dirampas. Yang lahir bukan uang, yang lahir adalah sistem, kekuasaan yang disamarkan sebagai kemudahan. Koin bukan dibuat untuk rakyat, koin dibuat untuk mengontrol rakyat. Kelahiran mata uang bukan lompatan kemajuan, itu adalah titik balik dominasi. Karena siapapun yang bisa mencetak koin, bisa mengukur nilai hidupmu, bisa mengikat kebebasanmu diam-diam sah selamanya. Kamu bukan akan belajar bagaimana mata uang membantu peradaban, kamu akan belajar bagaimana mata uang digunakan untuk memperbudak peradaban. Mereka bukan sekadar koin, mereka adalah senjata, bukan ditempa demi keadilan, tapi demi kekuatan. Bukan dirancang untuk perdagangan, tapi untuk pengendalian. Koin tidak jatuh dari langit, mereka lahir dari kekaisaran, dibentuk bukan oleh pedagang jujur, tapi oleh tangan penguasa yang haus kuasa. Koin pertama yang dicetak negara bukan tanda kemajuan, itu deklarasi penguasaan. Mari kita sobek fantasi ini. Ide bahwa koin adalah evolusi alami dari barter adalah kebohongan yang dibungkus sejarah. Tidak ada yang alami, tak ada yang mulus. Kelahiran mata uang bukan inovasi lembut, itu intervensi brutal, alat yang dipaksakan, bukan diciptakan oleh rakyat. Lydia 600 SM, tempat kelahiran koin negara pertama. Tapi siapa penciptanya? Dagang, cendekiawan, jenius yang ingin dunia lebih mudah berdagang? Tidak. Penciptanya adalah Raja Aliates, penguasa yang tidak peduli soal keadilan. Motivasinya bukan demi rakyat, tapi untuk menempelkan stempel kekuasaannya setiap transaksi, setiap pasar, setiap kantong rakyatnya. Koin pertama bahkan bukan emas atau perak murni, mereka dibuat dari elektrum, campuran emas dari perak yang sulit diverifikasi oleh rakyat jelata. Lihat permainannya, dengan menguasai logam dan menguasai tempat pencetakan raja, menguasai nilai, dan lebih parah, menguasai kepercayaan. Setiap koin membawa tabnya, bukan sebagai jaminan kualitas, tapi sebagai tanda tunduk. Itu bukan kebaikan, itu adalah perang ekonomi dalam bentuk paling halus. Begitu koin muncul, perdagangan berubah selamanya. Pasar yang dulu berjalan berdasarkan kesepakatan antar manusia, kini berlutut pada otoritas pusat. Negara menentukan apa itu uang, negara memutuskan apa yang bernilai. Kamu tidak hanya butuh barang, kamu butuh izin untuk berdagang. Dalam satu langkah, para penguasa membunuh sistem barter lokal, mempermudah pajak, memusatkan kekuatan ekonomi, menyebarkan propaganda lewat wajah mereka di atas logam. Koin bukan hanya buat beli roti, koin adalah cara menaruh pajak penindas di tangan kamu setiap hari. Setiap transaksi adalah pengingat, kerajaan ini memiliki kamu. Itu bukan ekonomi, itu perang psikologi.
Kita jujur aja, koin adalah penipuan paling elegan dalam sejarah. Dibungkus emas, diberi ilusi, kemajuan, diserahkan ke rakyat. Hasilnya, ekonomi terkendali yang tampak bebas. Rakyat merasa mereka berdagang dengan adil, padahal mereka cuma bergerak dalam sistem yang nilainya ditentukan dari atas. Siapa yang punya hak mencetak uang, punya hak mencetak kenyataan, dagangan berubah menjadi pajak. Kekayaan menjadi senjata, dan manusia yang dulunya bebas bertukar berubah menjadi konsumen kebohongan. Kamu mau tahu kenapa koin benar-benar lahir? Perang darah, imperium, ekspansi. Koin bukan buat pasar, koin buat tentara. Raja butuh prajurit, prajurit butuh bayaran, dan mereka tidak bakal berperang demi kerang laut. Mereka berperang buat logam. Koin memudahkan danai invasi, beli kesetiaan, pungut upeti, permainan suplai dan harga. Dan setelah tanah ditaklukkan, koin itu dilempar ke pasar lokal. Penduduk dipaksa pakai. Sistem uang lama hancur, dibakar sampai abu. Kolonisasi ekonomi mengikuti kolonisasi fisik. Pedang datang dulu, lalu koin menghancurkan sisanya. Dua-duanya menguras habis hidup orang. Ekonomi bilang uang berdiri di atas kepercayaan, tapi kepercayaan pada apa? Nilai, pasar. Tidak, percayaan pada otoritas. Wajah di koin bukan wajah kamu, bukan rakyat, tapi raja, jenderal, dewa manusia. Itu bukan soal perdagangan, itu soal ketaatan. Menolak koin raja berarti menolak sistem. Menolak sistem berarti jadi pemberontak. Dan zaman dulu itu berarti satu hal, mati itu bukan kepercayaan, itu teror berlapis perak. Saat koin mendominasi, satu hal lain muncul, kelas. Barter punya kekurangan, ya, tapi ia fleksibilitas, lokal, manusiawi. Saat koin masuk, negara bisa menimbun kekayaan, elit bisa memanipulasi, kelangkaan, tanah, dan tenaga bisa dihargai dan dipajak. Kaum miskin tersingkir dari pasar. Koin membangun piramida bukan dari batu, tapi dari kuasa. Dari petani sampai raja, jarak melebar. Uang bukan lagi alat, tapi cermin ketimpangan. Mitologi bilang mata uang lahir untuk membantu peradaban berkembang. Kenyataannya, mata uang lahir untuk membantu penguasa mengendalikan. Jangan tertipu kilau logam. Poin pertama bukan perayaan perdagangan, itu adalah pemakaman kebebasan. Mereka bukan menghubungkan manusia, mereka memecahkannya. Mereka tidak menyederhanakan hidup, mereka menyusunnya agar rakyat tunduk. Mari kita bedah kata kepercayaan. Ekonomi modern bilang uang berdiri di atas trust. Tapi trust pada apa? Pada nilai, pada pasar, pada logam. Tidak. Kepercayaan itu diarahkan pada otoritas, pada kekuasaan, pada simbol yang merajalela. Wajah di koin bukan wajahmu, bukan wajah rakyat, tapi wajah penguasa, raja, jenderal, manusia yang menganggap dirinya dewa. Itu bukan perdagangan, itu penjinakan massal. Koin tidak pernah dibuat untuk mempermudah hidupmu. Koin dibuat untuk membuat pembangkangan mustahil. Kalau kamu menolak koin raja, kamu bukan pelaku pasar, kamu pemberontak, ancaman, dan di masa kuno satu hukuman menunggu, kematian. Itu bukan trust, itu teror berlapis logam. Begitu koin menguasai sistem, dunia berubah. Barter memang sederhana, tapi ia manusiawi, fleksibel, lokal, penuh interaksi. Namun ketika koin naik tahta, negara menimbun kekayaan sesuka hati, elit memanipulasi kelangkaan seperti dewa palsu, tanah dan tubuh manusia diberi harga, kaum miskin diusir dari pasar. Koin membuka jalan bagi piramida kekuasaan. Puncaknya adalah raja, dasarnya adalah rakyat yang diinjak habis. Uang bukan hanya alat, uang menjadi cermin ketidakadilan, dan cerminnya diarahkan ke wajah manusia setiap kali mereka ingin bertahan hidup. Mitos bilang koin mempercepat kemajuan, sejarah bilang koin mempercepat pengendalian.
dan percaya kira logam. Koin pertama bukan perayaan, perdagangan. Itu upacara pemakaman kebebasan. Koin tidak menghubungkan manusia. Koin memisahkan, tidak menyederhanakan hidup. Koin menyetir struktur penaklukan. Koin tidak sekadar mengubah ekonomi. Koin menyabotase jiwa manusia. Dunia lama runtuh, desa runtuh, komunitas runtuh, dan semuanya mati demi koin di dalam mulutnya. Ingat satu hal ini, setiap koin di dunia kuno datang dari rantai kekerasan. Siapa yang menggali logamnya? Buddha. Siapa yang menjaga timbangannya? Prajurit. Siapa yang menegakkan nilainya? Algojo. Koin itu sampai ke tanganmu, sampai membawa jejak darah, kerja yang dipaksa, dikurung dan dikeruk sampai tulang. Dan kalau kamu menolak koin, kamu bukan menolak transaksi, kamu menolak kerajaan. Itulah kenapa koin menyebar begitu cepat, bukan karena efisiensi, tapi karena mereka dipaksakan dengan tombak, pedang, dan kekejaman yang dilegalkan. Saat koin lahir, pertukaran sejati mati. Barter memaksa manusia berinteraksi, bernegosiasi, melihat wajah satu sama lain. Namun koin membunuh itu semua. Dengan koin, nilai bisa ditimbun, kekayaan bisa disembunyikan, kenakan bisa tumbuh tanpa batas. Koin mengubah perdagangan menjadi perampokan terselubung. Pedagang licik naik pangkat jadi manipulator pasar. Raja memiskinkan rakyat lewat pajak. Kekaisaran merenggut bumi demi emas. Ini bukan inovasi, ini eksploitasi yang dilembagakan. Dan dari sinilah semua ketidakadilan finansial modern lahir. Begitu koin terbukti ampuh sebagai alat dominasi, ia menyebar seperti wabah. Persia mengadopsinya, Yunani menyempurnakannya, Romawi mengindustrialisasinya. Setiap imperium yang bangkit, koin ikut naik, dan bersamanya datang penaklukan, kolonisasi, dan pemusnahan budaya. Sistem lokal dihancurkan, tradisi dagang suku dihapus, segala bentuk mata uang pribumi dilarang. Ini bukan globalisasi, ini penaklukan global. Koin adalah imperium portable, kecil di saku, maut bagi kebebasan. Setiap koin membawa peringatan, setiap denting adalah ultimatum. Kamu tidak menerima koin, kamu menyerah pada koin. Dan kecerdasannya yang paling menakutkan adalah ini. Kamu kira itu alat, padahal itu jebakan. Kamu percaya itu mempermudah hidup, padahal itu mengabdikan ketaatan. Tidak ada yang mempertanyakan uang, karena uang sudah menjadi air dan air baru terasa ketika sudah beracun. Koin tidak menyerang dari depan, koin menyelinap masuk ke jiwa. Satu koin di saku kamu, berarti 1000 rantai di masa depan kamu. Orang pikir pengawasan dimulai dari kamera dan satelit. Salah. Pengawasan dimulai dari koin. Tiap koin kuno menampilkan wajah, raja, dewa, slogan, kekaisaran. Itu bukan dekorasi, itu branding kekuasaan. Setiap transaksi memaksa kamu melihat wajah otoritas. Setiap pembayaran adalah upacara kepatuhan. Setiap pertukaran adalah sujud tak terlihat. Sebelum CCTV, sebelum radar, sebelum AI, ada koin. Dan setiap koin adalah mata penjaga, pesan tersembunyi. Kau kini milik kami. Barter tidak bisa disimpan, ia basi, membusuk, berubah. Tapi koin, ia abadi, dan keabadian adalah senjata bila jatuh ke tangan orang tamak. Para penguasa menemukan sebuah rahasia gelap, dan koin memungkinkan mereka mengumpulkan kekayaan tanpa batas. Tidak perlu berkontribusi, tidak perlu bekerja, cukup menguasai. Koin melahirkan tirani baru, bukan raja di atas kuda, tapi raja dengan berangkas. Dan mulailah perampokan terbesar dalam sejarah, perampokan atas kehidupan itu sendiri. Karena begitu koin menjadi penentu kelangsungan hidup, siapa yang menguasai koin, menguasai hidup mati manusia. Ini bukan ekonomi, ini nekropolitik, kekuasaan menentukan siapa makan dan siapa mati.
uang, perdagangan adalah ritual. Ia penuh hubungan, memori saling pengertian. Tapi koin menghancurkan itu. Kamu tidak perlu mengenal seseorang, kamu hanya perlu tahu berapa harga hidupnya buat kamu. Manusia berubah menjadi objek. Koin mengkomodifikasi jiwa. Ia tidak hanya membunuh barter, ia membunuh kebersamaan. Kebijaksanaan tua tidak berharga kecuali bisa dimonetisasi. Tawa anak-anak tidak relevan kecuali jadi produk. Hutan tidak suci kecuali bisa ditambak. Koin melatih manusia melihat dunia bukan segala sesuatu yang sakral, tapi sebagai sesuatu yang bisa dijual. Ini adalah pembantaian perlahan terhadap makna itu sendiri. Sekarang lo tahu, koin pertama bukan sekadar logam, bukan alat perdagangan, bukan hadiah dari kemajuan. Koin adalah senjata, setiap cetakan adalah perintah, setiap transaksi adalah ritual, ketaatan. Setiap logam membawa darah, keringat, dan penderitaan mereka yang dipaksa tunduk. Matawang tidak menyederhanakan hidup, ia menyusun kehidupan di atas dominasi. Ia mematikan kebebasan, menumbuhkan kesenjangan, dan mengabdikan kekuasaan. Dan ini baru permulaan. Besok kita akan masuk lebih dalam bagaimana koin berkembang menjadi tirani finansial global, dan bagaimana ia menyebar ke seluruh dunia, dan bagaimana manusia akhirnya terperangkap dalam sistem yang mereka kira ekonomi. Siap-siap, part 2 akan lebih brutal, dingin, dan mengerikan.